Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati, kami banggakan Ibu Kepala eh, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, SP, kemudian para kadis pertanian provinsi maupun kabupaten kota, kemudian para kepala badan kepegawaian sumber daya manusia provinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini sampai dengan nanti sore kami tadi pagi sudah mengirimkan surat undangan dari Ibu Kepala Badan terkait dengan sosialisasi Inpres 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian untuk swasembada pangan. Kita penting merapatkan barisan Bapak dan Ibu sekalian karena ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia komitmen terhadap swasembada pangan. Jadi nanti mohon izin, mohon arahan Bapak Ibu Kepala BPSDMP kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya BKD Provinsi seluruh Indonesia, kemudian BKD Kabupaten Kota, serta Kepala Dinas Provinsi Pertanian, Kabupaten Provinsi, dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, mengingat waktu, Ibu Kabadan dengan beberapa kegiatan yang padat, untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Kabadan untuk memberikan arahan kepada kami. Kami persilahkan Bu Kabadan. Baik, terima kasih Pak Kapusdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya dari Dinas Pertanian, kemudian juga dari PKD ya, kemudian juga Bapak dan Ibu semua para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Jadi tujuan kita dalam melakukan rapat melalui online meeting ini adalah untuk mensosialisasikan kembali bagaimana pengalihan penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian atau ke pemerintah pusat. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah merupakan tindak lanjut dari Inpres nomor 3 tahun 2025, di mana Inpres nomor 3 ini juga merupakan komitmen dari kita semua, arahan dari Bapak Presiden untuk bisa mewujudkan swasembada pangan. Dan setelah Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus berswasembada pangan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan bisa dicanangkan bagaimana swasembada pangan di Indonesia oleh beliau, maka tentu saja untuk mencapainya itu diperlukan beberapa strategi. Ya, strateginya tentu saja adalah peningkatan produksi, strateginya adalah bagaimana kita mendorong petani untuk kemudian bisa terus bekerja, meningkatkan indeks pertanaman, melakukan intensifikasi pertanian, kemudian juga meningkatkan produktivitas sehingga peningkatan produksi tercapai dan swasembada pangan ini bisa tercapai. Ya, nah dalam konteks SDM pertanian, di mana tentu saja sebagai faktor utamanya atau aktor utamanya itu adalah petani yang ada di Indonesia. Apakah itu petani milenial, tentu saja penting peran dari penyuluh pertanian yang saat ini jumlahnya tercatat 38.000 orang ya, untuk kemudian harus fokus kepada upaya-upaya pendampingan bagi para petani untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut ya. Dan kemudian melalui Inpres nomor 3 yang sudah terbit pada bulan Februari yang lalu, di mana kita semua kami ya di pemerintah pusat bersama-sama dengan kementerian atau lembaga terkait dalam menerbitkan Inpres ini sudah duduk bersama-sama selama beberapa bulan untuk kemudian Inpres ini bisa diluncurkan atau ditandatangani. Dan kemudian di dalam Inpres ini Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk bisa mengalihkan penyuluh pertanian ASN ya dari Pemda ke Kementan. Kemudian selama proses pengalihan tersebut tetap dilakukan pendayagunaan penyuluh pertanian ASN pada Pemda Prof untuk mendukung percepatan swasembada pangan ya, karena swasembada pangan ini sudah suatu keniscayaan harus kita capai,
Maka kemudian mulai dari saat ini beberapa waktu yang lalu ini terus kita dorong para penyuluh untuk bisa bersinergi merapatkan barisan wujudkan swasembada pangan. Ya. Jadi beberapa penugasan optimalisasi penanggulangan tersebut adalah bagaimana penyuluh melakukan pendampingan terhadap para petani kita, ya, terutama untuk pertanaman padi, kemudian melakukan laporan atau pelaporan luas tambah tanam reguler, kemudian juga bagaimana optimalisasi lahannya, bagaimana cetak sawah rakyatnya, kemudian luas tanam padi, lahan kering, kemudian juga melakukan pelaporan terhadap brigade pangan serta koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah bagian atau cuplikan dari Inpres nomor 3 tahun 2025, di mana tidak hanya Menteri Pertanian saja, tapi semua kementerian atau lembaga terkait ini mendapatkan instruksi untuk kemudian bisa melakukan percepatan tersebut. Beberapa di antaranya adalah instruksi untuk Bapak Gubernur atau Ibu Gubernur memfasilitasi proses pengalihan perizinan pertanian ASN dari Pemda ke Kementerian Pertanian. Demikian juga dengan instruksi Bapak Presiden kepada Bupati atau Wali Kota, yaitu melakukan fasilitasi proses pengalihan penyuluhan pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, salah satunya di dalam penugasan atau instruksi kepada Bupati atau Wali Kota ini adalah tidak boleh mengalihfungsikan Balai Penyuluh Pertanian saat ini memang menjadi kantor yang penyuluh, begitu Bapak Ibu, sehingga tentu saja harapannya dalam proses pengalihan kepegawaian ini juga nanti akan berjalan mulus dan kemudian rekan-rekan penyuluh sendiri tetap bisa fokus, tidak terasa begitu ya proses pengalihannya, tetap bekerja dan kemudian bisa bersama-sama mendampingi petani mewujudkan swasembada pangan. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah beberapa kementerian atau lembaga yang terkait ya. Salah satunya adalah dalam melakukan pengalihan ini tentu ada keterlibatan dari Kementerian Keuangan ya, nanti akan memberikan penggajian atau tukin yang dipindahkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, kemudian juga ada Menpan RB di mana akan memberikan formasi gitu ya kepada para penyuluh Meeting is being recorded. di daerah. Sekarang formasi yang ada di pusat, kemudian juga kepala BKN ini juga melakukan fasilitasi teknis kepegawaian dalam pengalihan. Jadi beliau inilah nanti akan melakukan pengalihan penyuluh pertanian ASN dari Pemda ke pemerintah pusat. Nah, tentu saja Kepala BKN ini nantinya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya dari BKD ya. Dan rekan-rekan dari BKD ini juga nanti akan mendapatkan informasi atau meminta informasi dari Kepala Dinas Pertanian yang merupakan ya saat ini menjadi atasan langsung dari rekan-rekan penyuluh pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tentu saja kita sangat berharap bahwa proses pemindahan ini berjalan dengan baik, dapat difasilitasi dengan baik. Kemudian bagaimana kita nanti meminta formasi kepada Menpan RB ini juga nanti akan smooth begitu ya. Yang kita minta adalah formasi ASN, kemudian juga THL TPPP, kemudian juga beberapa formasi lainnya untuk kemudian memenuhi kebutuhan penyuluh di daerah-daerah yang memang betul-betul kekurangan penyuluh. Misalnya kemarin saya baru saja berdiskusi dengan Bapak Bupati Bantul Selatan begitu ya Bapak semuanya ya, di mana Pak Bupati ini menyampaikan di suatu lokasi yang jauh sekali ya dari ibu kota kabupaten di Bantul Selatan tersebut itu ada 10 desa yang kemudian hanya ada satu penyuluh begitu ya. Demikian juga dengan kondisi di NTT, kondisi di Papua di mana memang penyuluhnya hanya sedikit, kemudian desa atau petani yang didampingi ini cukup banyak. Nah, tentu saja ini merupakan tantangan bagi kita semua bahwa memang diperlukan tambahan jumlah penyuluh-penyuluh pertanian untuk kemudian bisa mengabdi melakukan percepatan swasembada pangan mendampingi para petani tersebut. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kita tentu saja juga berharap bahwa proses pengalihan ini nantinya akan berjalan dengan lancar. Nah, hal-hal yang penting yang dapat diperhatikan dalam melakukan pemindahan pertanian ini adalah bahwa Inpres nomor 3 tahun 2025 ini bersifat mandatori. Jadi merupakan suatu hal yang harus begitu ya. Sifatnya tidak pilihan ya, bukan memilih. Jadi semua penyuluh itu akan dialihkan terutama untuk penyuluh ASN ya yang meliputi PNS dan P3K dari daerah ke pusat. Dan saat ini sudah terbit Menpan RB-nya untuk
memayungi ini bahwa jabatan fungsional penyuluh ini adalah jabatan yang tertutup yang hanya di Kementerian Pertanian saja adanya, begitu ya. Nah, tentu saja ini memberikan konsekuensi Bapak Ibu semuanya bahwa semua rekan-rekan penyuluh yang akan nanti segera diurus ya oleh BKD setempat ini diharapkan tidak ketinggalan, diharapkan semuanya memang harus ikut berpindah ke pusat gitu ya, karena memang sifatnya yang mandator tadi. Nah, ini dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan rekan-rekan penyuluh, saya bertemu dengan rekan-rekan BKD, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat meeting dengan Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir kemarin juga hadir saat ini dan merupakan personil inti dalam proses pemindahan para penyuluh ini begitu ya dari daerah ke pusat. Nah, masih ada yang berpendapat bahwa pemindahan ini sifatnya adalah pilihan. Jadi tidak demikian Bapak dan Ibu. Sifatnya adalah mandatori. Jadi bukan pilihan. Sehingga mau tidak mau ya berdasarkan pendataan atau kemudian juga padu padan data penyuluh antara kami dari Kementerian Pertanian di BKN ya. Terdapat sejumlah kurang lebih 34.000 dari penyuluh di seluruh Indonesia ASN yang nanti akan dipindahkan dari daerah ke pusat. Sisanya ada beberapa kelompok misalnya sudah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia begitu ya. Tentu saja ini tidak akan dipindahkan dari daerah ke pusat. Nah, kemudian ini yang proses kedua yaitu padu padan data penyuluh pertanian ini terus dilakukan. Sudah dilakukan mulai bulan April, Mei 2025 dan kemudian terus berjalan ya dan kemudian nanti segera akan dilakukan padu padan di daerah antara rekan-rekan dari BKD setempat ya dan kemudian juga penandatanganan SK yang nanti akan dilakukan minggu depan adalah di Lampung ya Pak Kapusruh ya Bu Sesba dan mudah-mudahan ini semua berjalan dengan baik. Kemudian SKBKN terkait penyuluh pertanian ASN akan dipindahkan dari Pemda Kementan akan terbit bulan September 2025. Jadi kita akan mendorong ya untuk secepat-cepatnya. Ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian kepada anggota Dewan kemarin pada saat RTP, pada saat raker DPR begitu ya, bahwa memang kita semua ya, jadi para anggota DPR yang merupakan perwakilan dari masyarakat termasuk juga rekan-rekan penyuluh ya ini juga mengharapkan agar proses perpindahan ini berjalan dengan lancar dan bisa secepat-cepatnya sehingga tentu saja kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk juga rekan-rekan dari BKN, BKD untuk kemudian dapat melakukan fasilitasi sebagai kepanjangan tangan tentunya dari Bapak Bupati, Wali Kota, dari Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur ya sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk usulan formasi penyuluh tentu saja terus kita dorong, kita sampaikan, tapi ini tentu saja sangat tergantung dari bagaimana nanti persetujuan dari Menteri Pan-RB-nya, begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita belum bisa menjanjikan karena ini sedang dalam proses pengusulan, namun tentu saja kita sangat berharap bahwa adanya kebutuhan satu desa satu penyuluh atau paling tidak kita lihat nanti mapping prioritasnya yang mana ya, yang memang membutuhkan tambahan penyuluh, harapannya bisa diakomodasi oleh Menpan dan ditambahkan formasinya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini adalah hasil verifikasi data penyuluh dengan BKN, di mana di sini terdapat 39.000 penyuluh dengan berbagai kondisi ya yang dialihkan nanti jumlahnya ada sekitar 34.447. Kemudian di sini juga tercatat dari data kami ketika padu padan ada yang meninggal dunia ini ada 282, sudah masuk masa pensiun 1093, akan masuk masa pensiun 682, tidak aktif 391, sedang tugas belajar 85, ini juga nanti akan masuk ke Kementan ya. Dan kemudian ada yang pindah instansi karena alasan bahwa TPP saat ini yang diterima ini lebih besar dibandingkan dengan tukin yang ada di Kementan. Kemudian masuk masa pensiun pada 1 Januari 2026 ada sejumlah 556. Nah, kemudian masih ada sisa 1.400 lagi yang perlu di mapping. Harapannya tentu saja kami bisa bekerjasama dengan baik dengan rekan-rekan dari BKN, BKD ya, untuk kemudian proses mapping rekan-rekan kita para penyuluh yang akan berpindah ini segera bisa kita lakukan, segera bisa kita tuntaskan dan kemudian bisa kita lakukan dengan baik karena itu sudah merupakan
amanah dari Inpres, kemudian juga sudah merupakan tekad kita bersama untuk mewujudkan swasembada pangan, sinergi kita bersama, dan tentu saja juga harapan banyak penyuluh yang ada di seluruh Indonesia untuk kemudian bisa bergandengan tangan dan kembali berada dalam satu wadah besar, yaitu di Kementerian Pertanian. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini adalah beberapa tindak lanjutnya. Kita juga membuat lanjutan naskah kebijakan dan rancangan peraturan presiden ya, yang saat ini sedang terus berproses untuk membagi urusan konkuren tambahan di bidang pertanian, mana yang akan menjadi urusan pusat dan mana yang akan menjadi urusan daerah. Nah, selanjutnya ada rapat koordinasi terbatas ya pada hari Kamis 28 November yang lalu terkait dengan kondisi-kondisi bagaimana proses pemilihan ini dengan pemilihan KKP. Kemudian selain itu juga ada upaya-upaya terus kita lakukan percepatan pembahasan rancangan Perpres tersebut. Ditindaklanjuti dengan beberapa kali rapat koordinasi, kemudian juga bahkan telah dibentuk panitia antar kementerian melalui SK Mentan 113 tahun 2025, dan kemudian 18 Juni 2025 ini akan dilakukan pertemuan bilateral antara kementerian dan Kemendagri menyepakati detail kewenangan pusat dan daerah. Jadi sudah berlangsung ya 18 Juni. Nanti diupdate lagi Pak Kapusru, Bu Septalina ya. Bukan akan tapi sudah berlangsung ini ya. Kemudian membentuk Satgas Inpres 3 nomor 2025 yang juga sudah kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah surat dari Kepala Badan BPSCMP kepada rekan-rekan Kepala Dinas, BKN, kemudian juga rekan-rekan Penyuluh Pertanian untuk bagaimana kita semua bisa menyatukan langkah, kemudian juga lebih fokus pada upaya-upaya percepatan swasembada pangan, antara lain adalah peningkatan atau pendampingan LTT. Kemudian dalam proses selanjutnya ya, ini juga sedang berprogres, kami mengusulkan konsep struktur kelembagaan penyuluhan di daerah. Jadi memang nanti akan ada satmingkal untuk level provinsi ya, di mana nanti karena Kementan memiliki BRMP, maka bisa jadi co-working space-nya nanti ada di BRMP begitu ya, atau kemudian juga di kantor-kantor dinas pertanian yang dimungkinkan. Sebagai salah satu contoh kemarin hasil diskusi dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah ya, ada satu ruangan yang cukup besar di mana nanti rekan-rekan penyuluh bisa memiliki co-working space untuk satmingkalnya di Provinsi Jawa Tengah di kantor dinas pertanian tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian untuk di level kabupaten atau kota juga nanti akan ada satmingkal, satu sekasi pangkal yang bisa bertempat di dinas pertanian atau di BPP yang memang dekat dengan ibu kota kabupaten. Kemudian untuk di level kecamatan tentu saja BPP ini merupakan rumah dari penyuluh ya, tidak dialihfungsikan, tidak boleh, dan kemudian tetap menjadi base camp-nya untuk proses diseminasi kinerja penyuluh, kegiatan penyuluh dan lainnya. Nah, ini adalah timeline yang kita buat ya sampai dengan nanti bulan September ya, karena kita sangat berharap bahwa bulan September ini nanti sudah akan selesai semuanya, dimulai dengan sosialisasi Inpres ya yang sudah terus kita lakukan, kemudian baik itu di level nasional maupun regional nanti kita juga akan lakukan untuk pembagian regional agar supaya bisa lebih in-depth lagi begitu ya. Kemudian kita juga terus melakukan konsolidasi data dengan BKN, mengajukan anggaran pasca pengalihan penyuluh pusat pada tahun 2026. Ini juga tadi sudah disetujui oleh anggota Dewan, Bapak dan Ibu semuanya ya, untuk usulan penambahan anggarannya. Begitu, karena ini saja baru kami pulang dari DPR terkait dengan pengesahan anggaran pada tahun 2026. Dan kemudian juga penyiapan konsep kelembagaan penyelenggaraan penyuluh pertanian yang nanti tentu saja akan dituangkan di dalam Kementan kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah kita akan melaksanakan pengawalan SK penyuluh yang sudah dialihkan bersama dengan BKN dan BKD. Tentu saja penerbitan SK penyuluh dialihkan ke pusat bersama BKN ya dan BKD juga, dan penyusunan SKP dan indikator kinerja penyuluh pertanian yang sudah dialihkan. Nah, mudah-mudahan ini semua juga bisa kita lakukan secepat-cepatnya, terutama yang nomor 8 ini ya Pak Kapusru, Bu Septalina ya, penyusunan SKP, indikator kinerja ini harapannya bisa kita lakukan paralel, tidak harus menunggu Agustus, tapi sudah bisa kita draftkan dokumen-dokumennya dimulai dari mungkin sekarang ini bulan Juli ya,
jadi minggu kedua Juli lah ya, untuk kemudian kita bisa berprogres lebih lanjut. Dan harapannya SKP, kemudian indikator kinerja dari penyuluh pertanian ini bisa kita wujudkan, bisa kita selesaikan dan siap para penyuluh pertanian untuk kemudian bergabung di Kementan dan melaksanakan tugas-tugas yang mewujudkan swasembada pangan. Proses ini semua berjalan dengan lancar, smooth dan tidak ada kendala. Dan harapan kami tentunya ini sesuai dengan harapan dari pimpinan kita, Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian. Nah, untuk itu rekan-rekan dari PKD yang hadir pada kesempatan hari ini tentu saja kami sangat berharap untuk kemudian dapat memfasilitasi begitu ya. Demikian juga rekan-rekan dinas. Kondisi penyuluh Bapak dan Ibu Kepala Dinas sebagai atasannya tentu yang paling mengetahui, dan kemudian rekan-rekan PKD yang memang memiliki tusi untuk pemindahan kepegawaian ini juga harapannya bisa melakukan fasilitasi dengan baik. Sekitar 2 bulan yang lalu ada kerjasama atau MOU ya, penandatanganan dari Bapak Menteri Pertanian dengan Bapak Kepala BKN. Dengan Bapak Kepala BKN, di mana beliau ya, Bapak Kepala BKN menyampaikan bahwa akan memfasilitasi secepat-cepatnya ya pemindahan penyuluh ini dari daerah ke pusat. Dan tentu saja semangat dari pimpinan kita, Pak Menteri Pertanian maupun Kepala BKN ini harus terus kita pegang ya Bapak Ibu semuanya, baik itu yang ada di level pusat maupun di level daerah, sehingga memang sekali lagi proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kapusrus. Selanjutnya jika memang ada rekan kita dari BKN yang sudah berkenan hadir dapat menyampaikan sosialisasinya. Kemudian jika memang belum berkesempatan hadir, mungkin kita bisa melakukan tanya jawab begitu ya, atau diskusi. Mungkin ada beberapa yang belum jelas, kemudian bagaimana proses-proses selanjutnya dan sebagainya, sehingga tentu saja harapannya semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Kapaidan. Sudah memberikan arahan kepada kami semua. Kemudian ada pertanyaan, ini Bu Kabadan dari BKSDM Kabupaten Bolaang Mongondo. Silahkan dari Kabupaten Bolaang Mongondo. Kita beri kesempatan ke BKD dulu ya, baru nanti teman-teman dari Dinas Pertanian. Silahkan dari Bolaang Mongondo. Baik, Bu Nijin, sebelum lanjut, apakah suara saya kedengaran? Izin. Kedengaran Pak. Yes. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk waktu Indonesia Tengah. Sekarang hampir jam 3:30. Pertama, ada dua, mungkin pertanyaan saya ini, kalau ada perwakilan juga dari BKN mungkin yang sudah join, izin Pak. Ada korelasinya juga ke BKN. Yang pertama, khusus untuk CPNS dan P3K formasi bulan, misalnya bulan Mei, Juni, dan seterusnya di tahun 2025 ini, pada saat mapping kemarin di sistem CISN BKN belum tersedia datanya. Nah, proses pengalihannya seperti apa? Apakah secara otomatis begitu? Dan kemarin saya juga sudah sempat koordinasi dengan BKN Regional 11 Manado. Informasi dari PIC BKN Regional katanya akan secara otomatis. Jadi di sini saya make sure saja terkait status CPNS dan P3K formasi 2024 yang baru terangkat. Itu satu. Kemudian yang kedua, di kami ada case P3K penyuluh pertanian. Angkatan pertama, TMT pengangkatannya Januari 2021, yang mana masa kontrak kerjanya 5 tahun, selesainya per tanggal 31 Desember 2025 ini. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi berdasarkan pemaparan materinya, bahwa SK dari BKN untuk pengalihan penyuluh pertanian, TMT-nya akan terbit kurang lebih akan terbit bulan September, dan prosesnya nanti secara resmi akan dialihkan per Januari 2026. Untuk case 3K tadi yang akan selesai masa kontrak kerjanya 31 Desember 2025, apakah perlu kami ajukan lagi ke BKN untuk perpanjangan kontraknya, atau nanti secara otomatis dia langsung akan nanti di Kementerian Pertanian prosesnya secara status kepegawaian yang bersangkutan? Itu yang ingin saya tanyakan untuk saat ini.
Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Susilo dari BKSDM Kabupaten Bolaang Mongondo. Mohon izin mungkin Ibu Kabadan akan langsung menanggapi. Mohon izin Bu Kabadan. Oh, tadi pertanyaan dari BKN, ada Bapak dan Ibu dari BKN, mohon izin. Saya mungkin bisa bantu jawab sedikit ya, Pak Ya, silakan, Bu. Kapusluh ya. Pak Susilo ya. Jadi terkait dengan perpanjangan kontrak P3K tentu saja harapannya tetap dilakukan oleh rekan-rekan dari BKD begitu ya Pak ya. Karena kan ini memang saat ini memang masih masih ada di pemerintah daerah begitu ya. Nah, sementara memang proses ini masih terus berjalan. Kami memang berharap September ini mudah-mudahan bisa kelar semua, tapi kan ini ada ya kadang-kadang ada kondisi di mana mungkin ada molor sedikit atau kemudian bahkan bisa maju seperti itu ya, sehingga memang belum bisa ditentukan. Tapi sebetulnya kita berniat berusaha sekuatnya agar kemudian September ini sudah bisa kita tuntaskan seperti itu, sehingga memang perpanjangan kemudian juga hal lain terkait dengan kepegawaian ini dilakukan dulu oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ada formasi ya. Formasi ini sudah termasuk dengan CPNS, baik itu PCPNS dan P3K yang baru begitu ya, sehingga nanti bersama-sama akan dapat dipindahkan. Itu mungkin ya Pak Susilo ya tadi pertanyaannya. Pak Susilo, apakah sudah jelas? Sepertinya dia Pak Susilo freeze ini ya, Pak Kapusluh ya. Ya mudah-mudahan bisa menjawab tadi yang ditanyakan oleh Pak Susilo. Izin Pak, izin Bu. Tadi sudah cukup terjawab. Nanti mungkin secara teknis by sistemnya di CISN BKN kami juga akan koordinasi dengan PIC di kantor regional 11 BKN Manado. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Susilo. Selanjutnya dari BKSDM Kota Malang, silakan Ibu. Mohon izin, Ibu sumber saya Ika Cahyani dari BKSDM Kota Malang. Izin bertanya Ibu, pengadaan data, tarikan data dari IASN sejumlah 28 orang, kemudian budgeting di kami 25 orang. Nah, dari 25 orang budgeting ini, 11 orang ketika pendaftaran di Epusluh menyatakan tidak bersedia dialihkan. Dari 11 orang tersebut difasilitasi oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan audiensi dengan Kementan karena tidak bersedia dialihkan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi disebutkan di awal bahwa impres ini adalah mandatori. Baik yang di Epusluh menyatakan bersedia atau tidak bersedia, yang tetap dialihkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan progres dari rekan-rekan kami ini tadi, dari PNS DF penyuluh pertanian 11 orang di pemerintah Kota Malang yang menyatakan tidak bersedia untuk dialihkan ke pemerintah pusat. Terima kasih. Bu Ika, di chat aja kurang jelas. Baik, sudah jelas belum suara saya, Pak? Tadi saya juga sedikit-sedikit menangkap ya Bu Ika, mudah-mudahan ini pemahaman saya sama dengan disampaikan oleh Bu Ika. Jadi sifatnya memang mandatori Bu Ika ya. Jadi memang ada beberapa yang sudah bersurat Bapak Kepala Daerahnya. Apakah itu Bapak Ibu Bupati atau Wali Kota ya yang kemudian meminta supaya 1, 2, 3 orang tidak dipindahkan. Namun sekali lagi ini sifatnya mandatori begitu ya. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan di PKD karena ini sifatnya mandatori, ya semuanya nanti tentu saja harus berpindah begitu dari daerah ke pusat seperti itu ya. Terima kasih Bu Ika. Selanjutnya dari Kaltara Pak Agung, silakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, yang terhormat Pak Kapus dan Ibu Kepala Badan, yang saya tanyakan bahwa yang beberapa kali saya dengar adalah SK untuk penyuluh yang dari Kementerian Pertanian itu kita akan terima di bulan September. Dengan status seperti itu, apakah nantinya kita akan langsung menerima tukin dari Kementerian Pertanian? Karena yang saya dengar, ketika SK itu kita terima, maka tunjangan yang dari daerah akan berhenti secara otomatis dan akan berganti ke tukin yang mungkin kalau memang belum dianggarkan itu akan dirapel di sisa bulan di tahun 2025. Mungkin itu saja Pak Kapus dan Ibu Kepala Badan. Terima kasih. Mohon izin Bu Kabadan, kami mau mencoba untuk menjawab ya Bu Kabadan terkait dengan yang SKBKN. SKBKN itu bukan TMT ya Pak Agung, termasuk juga nanti Bu Ika, itu hanya SKBKN itu SK pengalihan. TMT-nya tetap nanti di bulan Januari 2026. Jadi tetap itu berjalan, penggajian masih di daerah, kemudian juga TPP-nya juga di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saat ini kita memang sedang menunggu keluarnya masih dalam proses peraturan presiden terkait dengan urusan konkuren urusan konkuren bidang pertanian sub-bidang penyuluhan pertanian. Jadi begitu Pak Agung, jadi sampai dengan Desember masih di daerah, nanti terkait dengan gaji dan tukin itu akan runningnya di tahun 2026. Jadi SK yang dimaksud adalah SKBKN bukan SKTMT-nya penempatannya. Jadi SK BKN-nya. Jadi nanti SK begitu ada SKTMT yang ini itu yang berlaku Pak Agung sama Bu Ika. Tadi pertanyaan yang sama dari tempatnya Bu Ika begitu. Jadi belum ada tukin nanti tahun 2026 Pak Agung. Terima kasih. Mohon izin Bu Kabadan, mungkin Ibu akan menyampaikan tambahannya, mohon izin. Silakan mungkin selanjutnya dari Bali. Kalau kurang jelas nanti informasinya dari BKSDM Kabupaten Brebes, Purina. Oke. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan, kami kan sudah melaksanakan proses pengalihan pegawai nih Pak, PPL-nya. Cuma ini ada beberapa yang mau naik jenjang Pak. Nah itu nanti prosesnya apakah dari kita atau nanti saja setelah beralih ke Kementan Pak? Gitu saja sih Pak. Terima kasih. Halo. Mohon izin Bu Rina, kami mencoba untuk menjawab. Jadi kalau ada kenaikan pangkat jenjang sampai di tahun 2025 ini diselesaikan di daerah dulu Bu. Jangan ditunda-tunda kalau untuk kenaikan pangkat alih jenjang Bu. Nanti kalau sudah ada TMT tahun kenaikan pangkat atau jenjang di tahun 2026 itu di Kementerian Pertanian. Tapi kalau saat ini masih proses berjalan di daerah Bu. Mohon jangan ditunda terkait dengan kenaikan pangkat, kemudian kenaikan personal dan sebagainya diselesaikan sampai dengan Desember Bu Rina. Itu terima kasih Bu Rina. Siap. Siap Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan dari PPL Kabupaten Nunukan. Ini yang dari tadi. Silakan siapa ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Kapus. Izin bertanya Pak, beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, dengan adanya Inpres nomor 3 ini, apakah kelembagaan penyuluhan pada dinas di kabupaten kota dihilangkan sebagai fungsi koordinasi? Yang kedua,
apakah Satminkal Pak yang tadi halaman 2 slide Bu Kaban itu di tingkat kabupaten yang ada diduduki KJF yang dimaksud dalam Inpres itu adalah bidang penyuluhan pada saat ini Dinas Kabupaten Kota Pak. Terus yang ketiga, penyuluh kabupaten dan koordinator BPP, apakah juga diharuskan mempunyai wilayah binaan? Mengingat saat ini kan tanggung jawabnya memverifikasi tingkatan berjenjang. Itu aja mungkin Pak Kapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kurniawan Hendarto. Ibu Kabadan akan menanggapi, izin Bu Kabadan. Karena tampaknya Bu Kabadan tadi mau boarding, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian. Nanti Bu Lina tolong untuk memoderatori, kemudian kita akan tanya jawab. Pak Kurniawan, jadi sekarang kita sedang menyusun yang namanya peraturan presiden terkait dengan urusan konkuren tambahan bidang pertanian sub bidang penyuluhan. Nanti akan dibagi terkait dengan apa kewenangan provinsi, apa kewenangan kabupaten, dan apa kewenangan pusat. Jadi sampai saat ini memang tidak ada yang namanya bidang penyuluhan dihilangkan segala macam, sifatnya nanti koordinasi. Tapi kalau terkait bahwa itu bidang itu adalah yang namanya jadi Satminkal, bukan. Jadi Satminkal itu adalah isinya adalah para penyuluh yang saat ini KJF itu Pak. Contoh misalkan di salah satu provinsi untuk tempatnya mungkin tidak di BRMP yang saat ini karena kepala dinas dan Pak Gubernur itu sudah komitmen akan menyiapkan lokasi kemudian kantor sendiri. Kemudian untuk teman-teman penyuluh sekali lagi nanti kami sampaikan untuk semua penyuluh yang ada di BPP maupun di kabupaten kota yang namanya wilayah kerja tetap di lokasi masing-masing, tidak ada perpindahan tempat. Jadi kalau misalkan di kecamatan Ciberem misalkan Kabupaten Tasikmalaya ya tempatnya kerjanya tetap di Ciberem. Kalau di sini apa? Misalkan di PD ya tetap di kecamatan Padang PD misalkan. Jadi tidak ada perpindahan kecuali bagi para penyuluh yang sudah punya kompetensi baik muda ataupun madia. Contoh misalkan kalau ada lelang di Kementerian Pertanian, Kepala Balai Besar, direktur penyuluh, silakan itu kesempatan yang terbuka. Jadi bisa pindah apabila ada promosi. Tapi kalau perpindahan wilayah itu enggak, Pak. Jadi tetap di lokasinya masing-masing karena sekali lagi swasembada pangan itu ada di wilayah. Swasembada pangan itu ada di desa, ada wilayah masing-masing dan di kabupaten masing-masing. Jadi tidak ada perpindahan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau ada perpresnya Pak Kurniawan, kalau secara legalitas formalnya sudah ada, kami akan melakukan sosialisasi kembali, Pak. Jadi kami tidak akan menyampaikan bahwa seperti apa, intinya bahwa fungsi terkait dengan penyuluhan baik di provinsi dan kabupaten itu tetap ada. Jadi rohnya masih tetap ada di perpres tersebut, sifatnya koordinatif. Jadi sekali lagi untuk para penyuluh yang hadir di sini juga kita di auditorium di PD di Aceh bahwa para penyuluh walaupun sudah menjadi pegawai Kementerian Pertanian gitu kan bukan tolak pinggang gitu enggak. Jadi Bapak Bupati punya ekspektasi swasembada pangan. Bupati itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, bupati provinsi, sehingga yang dimaksud swasembada pangan itu ya dari swasembada pangan untuk negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak lagi mengenal bahwa presiden, gubernur, bupati, camat itu adalah satu kesatuan. Jadi kita harus bahu-membahu, jangan sampai para penyuluh sudah di pusat tidak bisa diperintah-perintah lagi oleh Pak Kadis, Pak Kabid dan sebagainya. Sehingga nanti kita akan mengatur mekanisme kerjanya seperti apa setelah ada perpresnya Pak Kurniawan ya. Mohon sabar. Jadi kita memang akan rutin dia terkait dengan Inpres dan perpres yang sedang kita godok Pak Kurniawan. Demikian Pak Kurniawan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ini ada dari BKD Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini Pak Ibu Lulut atau Pak Lulut, silahkan.
Mohon izin. Dari BKD Sulawesi. Sultra. Silakan. Kalau belum nyambung dari BKD Provinsi Sultra, silakan dari PKSDM Kabupaten Ogan Ilir. Silakan Bapak. Terima kasih. Izin Pak, saya Hadi dari BKPSDM Kabupaten Ogan Ilir. Assalamualaikum. Halo? Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Izin Pak. Silakan Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Ya, baik Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Izin bertanya Pak. Kami dari BKPSDM Ogan Ilir, ada teman-teman yang dari Dinas Pertanian akan perpindahan jabatan baik dari struktural maupun dari jabatan fungsional lainnya ke penyuluh pertanian. Ada beberapa orang setelah lulus uji kompetensi, sekarang dalam tahap pengajuan IMUT ke BKN, satu. Kedua, teman-teman yang perpindahan ke ahli media, sekarang masih dalam proses wawancara di uji kompetensi. Nah, ini mohon arahan dan petunjuknya. Terima kasih, Pak. Izin Pak Hadid, itu tadi seperti yang disampaikan oleh dari teman-teman dari BKS BKD tadi Brebes, prosesnya terus dilanjut aja Pak Hadi. Jadi mereka yang sedang uji kompetensi mau naik pangkat terus diproses Pak sebelum akan keluar SK TMT-nya yang Januari 2026. Jangan dihambat Pak, mohon izin. Silakan membuka masing-masing karena kita juga membuka formasi tadi dari data kita lihat dari total 39.283 yang siap dipindahkan, yang sudah clear itu 34.447. Kemudian yang belum mapping nanti dengan teman-teman BKN itu ada 1.400-an, itu sebagian besar ada di wilayah timur di Papua Pak, dan itu akan ditarik. Kemudian yang sedang yang pensiun tahun depan Januari sampai dengan Juli itu juga tetap akan dibawa Pak. Jadi tetap diproses Pak, sehingga nanti kalau sudah ada TMT-nya per 1 Januari baru itu yang akan mengurus dari Biro SDMA Kementerian Pertanian. Jadi sampai Desember tetap dijalankan Pak untuk yang di provinsi dan kabupaten kota. Demikian ya Pak Hadi, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Silahkan dari Sultra tadi, Mbak Ibu sudah gabung Pak. Halo, Ibu Lulut. Ibu Lulut. Kalau Ibu Lulut nggak ada, silakan Ibu Dice dari Distan Pangan Bali. Silakan Bu, tadi belum jelas soalnya Bu. Izin Pak, suara sudah terdengar Pak. Terima kasih, selamat sore Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan di sini terkait dengan penyuluhnya Pak. Kami beberapa waktu yang lalu safari ke BPP di Bali Bapak. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan di sini cukup banyak Pak ya. Yang pertama terkait dengan sarana prasarana yang dipakai penyuluh yang selama ini difasilitasi oleh daerah Pak. Nah itu teman-teman bertanya apakah nanti daerah akan menarik barangnya atau bagaimana pusat memfasilitasinya termasuk dengan kendaraan bermotornya. Nah, kemudian yang kedua masih juga Pak bagaimana dengan penyusunan SKP untuk teman-teman penyuluhnya. Yang ketiga itu bagaimana dengan biaya operasional BPP-nya Pak. Termasuk ya listrik, air, wifi, itu mereka mempertanyakan juga Bapak. Yang berikutnya lagi, mohon maaf Pak ya, ini saya banyak catatannya Pak. Kemudian, tadi Bapak sudah jelaskan lagi, tapi juga kami perlu lagi menambahkan bahwa karena ada beberapa penyuluh yang sudah waktunya naik pangkat, Pak, ini di Oktober pun ada, tapi dari BKD Bangli ya, kalau nggak kelupuk. Itu sudah menutup Pak, mereka tidak bisa lagi naik pangkat itu di BKD daerah Pak, jadi harus ke pusat. Nah, untuk itu kami bertanya Pak untuk kesiapan pusat bagaimana dengan kepengurusan kepegawaian mereka,
baik yang naik pangkat maupun untuk yang proses naik jabatan ataupun disamakan lah apa diakui lah yang sudah selesai S2-nya Pak. Itu yang keempat. Kemudian ada pertanyaan juga dari teman-teman penyuluh, apabila kami berkedudukan di provinsi, ingin bertugas di kabupaten atau kota, apakah masih menunggu dari pusat yang akan menugaskan, apakah cukup dari daerah yang membuat penugasan untuk dapat bertugas di kabupaten kota? Karena melihat dari porsi penyuluh di provinsi, itu kalau digabung dengan BSIP atau BRMP juga cukup banyak Bapak. Jadi ada yang berkeinginan apakah cukup dari daerah yang nanti akan membuat penugasan atau kita menunggu dari kementerian. Kemudian Bapak yang berikutnya lagi ini juga sebenarnya pertanyaan lama dari teman-teman di provinsi lain juga termasuk dengan kami di sini. Bagaimana dengan bidang UPTD seksi atau Pokja yang selama ini mengampu penyuluh? Kalau memang ada perubahan agar segera disurati di daerah Pak supaya nanti bisa diklasifikasikan siapa berbuat apa, siapa yang menjadi tanggung jawab pusat dan yang mana yang menjadi tanggung jawab daerah, Pak. Kemudian yang berikut lagi, bagaimana dengan Satker SDM yang sekarang ini masih ada di Dinas Satker Dekon? Apakah nanti akan beralih ke BRMP atau masih tetap di Dinas, Pak? Kemudian yang satu lagi, Pak, terkait dengan P3K yang di awal diangkat itu ijazah di kontrak, di awal kontrak, itu ijazahnya SLTA. Kemudian sekarang karena sudah S1, bagaimana dengan pengakuan ijazahnya? Demikian yang kami sampaikan Pak Teddy. Mohon maaf, agak banyak pertanyaan dari Bali. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Dice. Ini pertanyaannya ada banyak yang berulang Bu. Yang Ibu sampaikan, beberapa kali disampaikan, terutama terkait dengan satu yang kenaikan pangkat, karena sampai saat ini kan secara resmi itu belum ada SK-nya, sehingga kenaikan pangkat, kemudian jenjang jabatan masih diurus Bu, dan semua dan itu berjalan, dan kami sudah koordinasi dengan BKN itu tetap. Kecuali nanti setelah per Januari sudah ada TMT-nya itu, maka yang mengurus Biro ESDMA Kementerian Pertanian. Kemudian terkait dengan P3K kalau kontraknya SMA itu yang berlaku SMA Bu. Nanti kalau ada pembaharuan kontrak baru maka itu yang akan kita jalankan Bu. Jadi kalau itu yang berjalan tadi kan dari SMA kemudian sudah selesai S1. Jadi tidak serta-merta kemudian sudah selesai S1 tiba-tiba P3K pengen jadi S1 tentu, apalagi SMA SMA kemudian S1 itu juga ada perjanjian yang baru dan tentu akan melakukan ujian lagi Bu. Itu sama dengan PNS, kalau kita masuk PNS, cek ASN, kemudian CPNS, kemudian jadi PNS, pada saat kita sudah sarjana walaupun daftarnya SMA tetap melaksanakan ujian Bu. Jadi nanti kita akan mengatur itu. Kemudian terkait dengan aset, motor dan sebagainya, kemudian biaya operasional mana, itu yang memang dibicarakan dengan di dalam Perpres tersebut Bu. Jadi pada intinya bahwa pembiayaan untuk BPP, kemudian peralatan dan sebagainya bisa dibiayain oleh pusat, kemudian bisa dibiayain oleh kabupaten kota. Jadi tunggu Perpresnya Bu, yang bicara terkait dengan urusan kewenangan pusat apa, kewenangan kabupaten apa, dan provinsi apa. Dari draft yang sudah kita bahas dengan panitia antar kementerian, bahwasannya punya kewenangan yang masing-masing, tidak jadi masalah, karena swasembada pangan itu bukan swasembada pangan Kementerian Pertanian, tapi swasembada pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sama-sama Kementerian Pertanian juga akan menganggarkan untuk pembangunan dan perbaikan BPP, kemudian daerah juga akan sama, karena sebagian besar BPP itu dimiliki oleh daerah. Bahkan ada 1000 BPP yang sampai saat ini masih ngontrak Bu. Lahannya milik pemerintah daerah, jadi masih kontrak, dan Pemda Kabupaten juga kan masih bisa membiayain sewa kontrak tersebut, padahal gedungnya, lahannya adalah milik pemerintah desa. Jadi itu tidak masalah, ini sedang dibahas. Nanti sekali lagi hal tersebut akan kami sosialisasikan kembali apabila Perpresmas sudah ada. Tapi pada intinya baik provinsi, baik Kementerian Pertanian, kemudian provinsi maupun kabupaten kota itu tetap bisa menganggarkan untuk penyelenggaraan di BPP, khususnya BPP Bu nanti. Nah kemudian terkait dengan yang di provinsi maupun yang di kabupaten,
beberapa provinsi dan kabupaten akan menyiapkan kantor sendiri, Bu. Artinya karena penyuluh itu yang menggunakan, memanfaatkan di lapangan adalah Pak Bupati melalui kepala dinas. Jadi kami dari pusat mengamankan kalau sekarang terkait dengan swasembada pangan padi, dalam hal ini pangan, hal ini padi, ya jangan ada yang satu kabupaten, kami nggak mau swasembada pangan padi, kami pinginnya misalkan apa, padahal itu ada sudah kebijakan nasional. Jadi kita mengamankan dari sisi kebijakan. Jadi harusnya sebetulnya dari sisi sumber daya manusia, kemudian dari sisi fungsi dinas baik provinsi kabupaten tetap jalan. Kemudian terkait dengan perpindahan di dalam impres tersebut, mohon maaf Bu, tahun ini tidak boleh Bu memindahkan dari provinsi ke kabupaten atau kabupaten satu ke kabupaten yang lain, yang masih memungkinkan perpindahan antar kecamatan Bu. Nanti kalau terkait dengan mapping tahun 2026 kita akan tahu bahwa di satu tempat satu penyuluh ada yang saya lihat di wilayah timur bahkan satu penyuluh itu membawahi 13 desa. Jadi sekarang sabar saja dulu, kita sekarang urusannya terkait dengan ketenagaan Bu. Jadi bagaimana penarikan penyuluh kabupaten, kota, dan provinsi ke Kementerian Pertanian dari sisi ketenagaan. Kita akan bicara tentang gajinya, tukinnya, dan sebagainya, dan kita sedang mengusulkan secara optimal terkait termasuk rehabilitasi BPP, biaya operasional BPP, wifi, komputer, dan sebagainya. Tapi sampai saat ini itu tetap masih digunakan oleh penyuluh Bu. Jadi di dalam impres tersebut BPP beserta dengan yang lainnya tidak boleh difungsikan untuk kepentingan yang lain. Misalkan ada motor tadi, motor penyuluh, kemudian dipakai menjadi motornya kepala desa misalkan, atau lurah Bu. Mohon izin, itu yang disampaikan. Jadi sabar, terkait dengan itu kita terus berproses. Mohon doakan Bapak dan Ibu sekalian, kita ini kerja siang dan malam Bu, nggak ada mengenal libur, tengah malam juga kita masih bisa bekerja, kita tetap semangat. Intinya bahwa ini buat kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa dipindahkan, oh ini pegawai pusat, ini pegawai daerah, nggak ada. Intinya bahwa bagaimana tercapai swasembada pangan dan kebijakan nasional itu juga bisa tercapai. Demikian Bu Dice ya. Kemudian Bu Septalina mohon dibantu jadi moderator. Baik, izin Pak Kapus. Bu Tari, silakan. Izin Pak Kapus. Baik Bapak dan Ibu, kami lanjutkan. Kita sampai jam 3.15, ya berarti masih 15 menit lagi Bapak dan Ibu untuk bisa berdiskusi dengan Pak Kapus terkait dengan pengalihan setelah Impres nomor 3 tahun 2025. Monggo kepada BKP SDM Kota Bandung Raya, pada Ibu kami persilakan. Halo, bisa dengar suara saya Bu? Ya, silakan Ibu. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin kami dari BKP SDM Kota Bandung ingin menanyakan terkait dengan pengalihan JF penyuluh pertanian ini. Kami mengajukan 2 pertanyaan saja. Mohon izin Bapak. Yang pertama terkait dengan SK mutasi yang akan ditetapkan pada 1 September 2025 yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ida bahwa penerbitan SK penyuluh yang akan dialihkan ke pusat itu per 1 September. Kemudian di poin yang ke-8 per 1 September juga penyusunan SKP sudah dilakukan yang terbaru sesuai dengan yang di pusat gitu. Nah, yang kami tanyakan adalah bagaimana dengan pembayaran TPP, karena tadi diinformasikan juga untuk pembayaran itu per Januari 2025. Tentu ini bertabrakan ya, karena per 1 September JF penyuluh pertanian sudah beralih ke pusat, tapi pembayarannya masih di kita sampai dengan Desember 2025. Kemudian yang kedua, sebutkan bahwa tadi terdapat 344 JF penyuluh pertanian yang pindah instansi. Dalam hal ini kami ingin menanyakan bahwa mungkin Kota Bandung masuk dalam salah satu JF penyuluh pertanian yang pindah instansi, yang tidak dialihkan ke pusat, karena salah satu alasannya yang tadi disebutkan juga karena pembayaran tunjangan yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya,
Kapan kami bisa memproses pengalihan tersebut, mengingat 1 September seluruh penyuluh pertanian dialihkan ke pusat. Nah, itu aja. Mungkin, Bu. Baik, terima kasih Bu Rosi dari Kota Bandung Raya. Monggo Pak Kapus untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Rosi. Tadi pertanyaannya ini ada pertanyaan yang keempat, Bu Rosi, terkait dengan SK. Jadi itu bukan SK pengalihannya, itu SK BKN dalam rangka pengalihan. Jadi kalau TMT-nya itu per Januari 2026, Bu. Jadi terkait penggajian kan TMT, bukan SK kepala BKN-nya. Jadi SK pada saat siap dialihkan, Bu. Jadi bukan SK TMT-nya. Kemarin sudah kita berkali-kali kita sudah rapat dengan Menpan RB dan BKN gitu kan. Itu kita menunggu Perpres. Jadi kalau Inpres kan belum mengikat, Bu. Kalau Inpres kan itu instruksi dari Bapak Presiden, kemudian sekarang sedang berproses. Nanti akan kita pertemuan panitia antar kementerian itu akan 1 kali lagi karena sudah 2 kali. Nah, begitu Perpresnya keluar, maka BKN akan membuat SK untuk para penyuluh yang akan pindah. Kemudian nanti TMT-nya itu 1 Januari, sehingga terkait dengan gaji, kemudian TPP dan sebagainya itu tidak masalah. Itu sudah dibicarakan dengan Menpan RB, kemudian dibicarakan dengan BKN, Bu Rosi. Itu tadi sudah disampaikan berkali-kali. Kemudian yang kedua, yang dimaksud yang pindah 344 itu yang pindah, kemudian SK-nya sudah keluar, itu sebelum 16 Juni 2025, Bu. Gitu. Jadi mungkin belum termasuk Kota Bandung, Bu. Jadi yang 344 itu SK-nya sudah keluar, Bu. Pindah artinya pindah itu SK-nya sudah keluar sebelum tanggal 16 Juni, waktu sebelum sebelum yang namanya pendataan oleh BKN, Bu. Jadi kalau yang sekarang ini begitu sudah ditutup kan, ditutupnya kemarin tanggal 16 Juni, Bu. Jadi yang 344 itu sudah keluar antara bulan antara Januari sampai dengan sebelum tanggal 16 Juni, Bu. Jadi itu yang tadi 344 itu. Sekarang akan prosesnya yang tadi 34.447 itu sudah siap dialihkan. Tinggal yang memang yang tadi 1.400 yang belum ada mapping, itu memang sebagian besar ada di kesulitan teknis kita, khususnya di Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, sama Papua Selatan. Itu ada 5 provinsi yang kesulitan dari sisi kita, baik BKD maupun BKSDA, baik di provinsi maupun di kabupaten yang ada di 6 provinsi yang ada di Papua, Bu. Mungkin demikian, Bu Rosi. Gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Kapus. Bu Rosi, cukup ya? Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Mohon jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Kita lanjut ke Distan Kabupaten Kepulauan Aru. Silakan, Bapak. Apakah suara saya terdengar, Ibu Moderator? Ya, terdengar. Silakan, Bapak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapus, Bapak Ibu yang membidangi kepegawaian seluruh Indonesia, dan teman-teman penyuluh. Mencermati akan Impres nomor 3/2005 ini memang sifatnya itu adalah mandatori dan perlu ada akselerasi sehingga penyuluh kita ini bisa dapat dipercepat status mereka dari pegawai Pemda ke pegawai fungsional. Nah, untuk itu Pak Kapus, perlu yang saya tanyakan di luar penyuluh yang terjadi misalkan di kabupaten kami ada P3K yang dulunya itu honor di BPP dan diangkat dalam TMT per Mei 2025 dan jabatan mereka itu adalah jabatan fungsional umum, artinya mereka ini bukan penyuluh. Nah, apakah dimungkinkan P3K daerah ini bisa diusulkan
untuk menjadi pegawai P3K pusat sehingga bisa dapat nantinya mendukung tugas tusi daripada BPP untuk mengurusi misalkan keuangan, administrasi, dan selanjutnya. Kalau memang ini bisa dimungkinkan akselerasinya, mohon juga prosedur untuk pengusulan P3K pemerintah daerah ini yang beralih status misalkan nantinya ke P3K pusat, sehingga bersamaan dengan Impres nomor 3 tahun 2005. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Rikson. Monggo Pak Kapus untuk tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Rikson. Ini khusus ini buat semua ya. Teman-teman yang THLTB, kemudian ikut P3K, kemudian lulus bukan untuk penyuluh. Jadi itu yang dijalankan Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu sudah kontraknya bukan penyuluh. Nah kemudian kalau memang mau menjadi penyuluh, karena kita akan mengajukan formasi penyuluh satu desa satu penyuluh, maka nanti yang baik P3K, buat P3K yang di luar penyuluh ya, silahkan mengikuti ujian. Jadi akan melaksanakan ujian. Tentu ujiannya bukan untuk P3K, tapi ujiannya untuk CPNS penyuluh. Karena memang formasi P3K itu formasi yang untuk daerah tersebut. Kan itu kan ada peta jabatannya. Jadi mohon maaf Pak Rikson belum bisa ditarik karena yang kita tarik adalah SK yang dipegang saat ini. Jadi teman-teman yang akan naik ke pusat itu SK yang dipegang terakhir. Jadi kalau ada P3K kemudian atau THL kemudian P3K-nya lulusnya bukan penyuluh, maka itu tidak ditarik ke pusat. Adapun kalau mau menjadi pegawai pusat kemudian untuk menjadi penyuluh maka ikut ujian kembali. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mau pindah fungsional gitu kan, teman-teman yang mau pindah fungsional ini yang PNS Pak, itu saat ini di Kementerian Pertanian yang dibuka hanya penyuluh. Kalau untuk fungsional yang lain saat ini ditutup. Jadi kalau yang mau pindah misalkan fungsional apa gitu, mau menjadi fungsional penyuluh, silakan kami tetap membuka formasi untuk penyuluh pertanian untuk ikut uji kompetensi. Termasuk saya tahun depan saya akan ikut uji kompetensi Pak Kadis, Pak Dandim, Pak Kabit, saya mau ikut uji kompetensi karena fungsional saya bukan, saya kampus penyuluhan tapi saya fungsional saya bukan penyuluh. Jadi saya tetap walaupun saya kampus penyuluhan saya harus ikut uji kompetensi. Demikian ya Pak Rikson gitu. Habis ini itu Pak, karena terkait dengan peta jabatan yang ada di daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kapus, Pak Rikson. Baik Bapak Ibu dan Ibu, satu lagi untuk penanya yaitu dari Maluku, Distan Maluku. Silakan Distan Maluku. Halo Distan Maluku. Distan Maluku apakah bergabung? Ini raise hand soalnya yang bersangkutan. Baik, kalau tidak ada, kita ke Distan Bengkulu, Bapak Iksan Jaya. Monggo Bapak. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya masih mute, Pak. Suaranya masih mute. Ingat Bu. Nah, sudah mute. Terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan tentang THLTBPP kelanjutannya. Jadi saat ini kan THLTBPP di Bengkulu masih ada bersisa 50-an orang. Untuk tahun ini kan kita di DA kan non fisik semuanya. Jadi dan THLTBPP juga mereka di database di kabupaten. Itu gimana lanjutannya? Itu aja.
Izin Bapak gimana tadi? Di Bengkulu masih ada 52 orang. Terus BOP-nya masih di AK non fisik. Kelanjutannya seperti apa? Begitu nggak Pak? Halo Pak Iksan. Saya coba menangkap Ibu. Mohon izin. Monggo Pak. Monggo. Jadi Pak terkait Kapus. dengan BOP ini sekali lagi untuk seluruh kepala dinas pertanian baik di provinsi maupun kabupaten tolong diurus BOP para penyuluh gitu kan. Jadi sekarang BOP itu ada masih mungkin mudah-mudahan tinggal kurang dari 10%. Itu tolong diurus Pak Ihsan. Itu haknya para penyuluh. Penyuluh itu sudah berkeringat siang dan malam, kemudian kita sudah berkali-kali Bapak Presiden memberikan perhatian kepada penyuluh, swasembada pangan di depan mata, cadangan beras kita yang terbesar sepanjang masa, sampai sejarahnya ini kita 4,4 juta ton itu yang paling tinggi. Ini banyak penyuluh yang belum dapat BOP haknya. Tolong sudah berkeringat itu dibayar. Salah satunya adalah tolong dikawal perkadanya. Nah, karena di situ ada 1.100 THLTB yang belum mendapatkan honornya, belum mendapatkan haknya. Saya sudah menyampaikan kalau anak istri saya lapar, gitu kan, pasti saya akan berbuat sesuatu yang di luar nalar. Nah, untuk itu maka saya itu selalu mengunjungin. Kemarin saya dari Ternate saya berlayar sampai ke Ternate saya sampai ke Halmahera Barat, Halmahera Utara, mana hanya untuk memperjuangkan teman-teman yang belum mendapatkan BOP dan honor. Tolong dibantu ya dari Bengkulu, Pak Ihsan, untuk kabupaten-kabupaten yang belum. Jadi sekali lagi BOP harus dibayarkan karena anggarannya sudah ada dari pemerintah pusat ke DAK non fisik, baik ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Nggak ada alasan lagi tidak dibayarkan. Dari 537 provinsi, kabupaten, kota, tinggal sebagian yang belum, gitu kan. Alasannya inilah nggak ada segala macam, tidak ada alasan, uang nggak ada, uangnya ada, gitu. Bahkan berlebih, gitu. Tolong dibayarkan. Mungkin itu ya, Ibu, Pak Ihsan, gitu. Jangan ada karena ada kepala dinas, saya nggak mau tanda tangan BOP karena sudah pemindahan, dong SK-nya aja belum ada, Ibu sudah mau menghentikan BOP-nya baru dibayar 2 bulan, Ibu sudah mau menghentikan. Padahal ya selama sebelum ada perpindahan, kemudian uangnya ada, tolong dibayarkan, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya setiap ke daerah mana gitu, naik pesawat, naik perahu dan sebagainya, hanya memperjuangkan bagaimana para penyuluh yang ada di lapangan, yang mungkin menurut sebagian orang, kalau wilayah timur kan 500.000, kemudian wilayah tengah itu 480, ini 400 ribuan, itu nilainya yang cukup besar bagi Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang honorer THL yang jumlahnya 1.100 yang ada di Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin demikian Bu, kita akhiri saja karena ini kita juga sedang menunggu diskusi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf dan sekali lagi kami mengapresiasi kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang ada di daerah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapus. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa bergabung dengan kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu undangan rapat siang hari ini dari BKD, BKSDMP maupun dari dinas yang menangani penyuluhan pertanian. Kami selaku panitia mohon undur diri dalam meeting kali ini. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.